Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan tugas Aswaja 2 yang disusun oleh kelompok 1. Semoga kalian terhibur. Nama-nama anggota kelompok 1 yaitu 1. Anis Rosyidah 2. Thorik Alubab Zulkarnain 3. Burhanuddin. Latar belakang Nahdlatul Ulama adalah merupakan organisasi kemasyarakatan sekaligus sebagai organisasi keagamaan yang lebih dikenal dengan istilah Jam'iyah, yang berprinsip moderat terhadap adat istiadat dengan toleransinya terhadap masyarakat dan sesuai dengan prinsip Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, NU, menjadi salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang pembentukannya merupakan kelanjutan perjuangan kalangan pesantren dalam melawan kolonialisme di Indonesia. NU didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya oleh sejumlah ulama tradisional yang diprakarsai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelum kita mempelajari mafahim Nahdlatul Ulama, tentunya kita harus memahami 3 hal terlebih dahulu, di antaranya 1. Bagaimana sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama 2. Bagaimana keterkaitan Aswaja dengan Nahdlatul Ulama 3. Bagaimana konon asasi dalam Nahdlatul Ulama? Jawaban soal nomor 1, yakni bagaimanakah sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama? Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU, selanjutnya disebut NU, merupakan organisasi sosial keagamaan Islam atau Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang didirikan sebelum Republik ini lahir. NU sendiri saat ini menjadi salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia. NU yang lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya, bukan saja bergerak di bidang keagamaan tapi bergerak juga dalam bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Awal dibentuknya NU adalah untuk menegakkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagai gerakan anti penjajahan. Kondisi perpolitikan dalam negeri pada waktu itu sangat menyedihkan, karena bumi Nusantara yang subur makmur dikuasai oleh Belanda selama ratusan tahun. Merasa tertindas dan teraniaya di negeri sendiri, maka muncullah gerakan Kebangkitan Nasional. Gerakan ini direspon oleh kalangan Islam tradisional dengan berdirinya Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916. Selanjutnya pada tahun 1918 didirikanlah Taswirul Afkar atau Bangkitan Pemikiran, sebagai wahana pendidikan politik untuk kaum santri. Masih di tahun yang sama didirikan Nahdlatul Tujjar, pergerakan kaum sodagar. 3 pilar sebelum terbentuknya Nahdlatul Ulama. 1. Taswirul Afkar. Taswirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren. Ia juga menjadi ajang komunikasi dan forum saling tukar informasi antar tokoh nasional. 2. Nahdlatul Watan, yang artinya kebangkitan tanah air bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. 3. Nahdlatul Tujjar. Dalam deklarasi Nahdlatul Tujjar, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyeru kepada para cerdik pandai dan ustadz terkait tujuan akhir yang diinginkan. Jawaban soal nomor 2, yakni bagaimanakah keterkaitan Aswaja dengan Nahdlatul Ulama? Keterkaitan Aswaja dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, NU, adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berlandaskan pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja. NU berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama lainnya untuk mempertahankan ajaran Islam Aswaja di tengah arus modernisasi dan kolonialisme. Macam-macam keterkaitan Aswaja dengan Nahdlatul Ulama. 1. NU sebagai pelopor Aswaja di Indonesia. Nahdlatul Ulama memiliki peran utama dalam menjaga, mengembangkan, dan menyebarkan Aswaja di Indonesia, terutama dalam aspek akidah, fikih, dan tasawuf. Dalam akidah NU mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah, yaitu mazhab teologi yang menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Dalam fikih NU berpegang pada mazhab Syafi'i, tetapi tetap menghormati mazhab lain, Hanafi, Maliki, Hambali. Dalam tasawuf NU mengikuti ajaran Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali, yang mengajarkan tasawuf berbasis syariat.
2. Prinsip Aswaja dalam Nu. Nu menanamkan 4 prinsip utama dalam menjalankan aswaja. Tawasud, moderasi. Nu mengajarkan Islam yang tidak ekstrim, baik ke kiri, liberalisme, maupun ke kanan, radikalisme. Tawazun, keseimbangan, menyeimbangkan antara akal dan wahyu, dunia dan akhirat, serta antara individu dan masyarakat. Tasamuh, toleransi, menghormati perbedaan pendapat dalam Islam dan menjunjung tinggi keberagaman di Indonesia. I'tidal, keadilan, bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hukum, sosial, maupun politik. 3. Nu dalam mempraktikkan aswaja di Indonesia. Sebagai organisasi berbasis aswaja, Nu menjalankan ajaran ini melalui berbagai bidang, di antaranya pendidikan. Nu mendirikan banyak pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi berbasis aswaja, seperti Universitas Nahdlatul Ulama, UNU. Keagamaan mengajarkan amalan aswaja seperti tahlilan, yasinan, maulid nabi, manakib, dan ziarah kubur sebagai bentuk penghormatan kepada para ulama dan wali. Dakwah dan sosial Nu aktif dalam kegiatan dakwah Islam rahmatan lil alamin dan membangun toleransi antar umat beragama. Organisasi dan politik Nu memiliki organisasi sayap seperti Ansor, Fatayat, Muslimat, Hibnu IPPNU, serta mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, sebagai wadah politik yang berlandaskan aswaja. Jawaban soal nomor 3. Bagaimana Qonun Asasi dalam Nahdlatul Ulama? Qonun Asasi dalam Nahdlatul Ulama. Qonun Asasi, yang dalam bahasa Arab berarti Undang-Undang Dasar, adalah dokumen penting yang dirumuskan oleh para pendiri Nu, terutama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dokumen ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga merupakan panduan filosofis, ideologis, dan praktis dalam menjalankan roda organisasi dan kehidupan ber-Nu. Qonun Asasi pertama kali dirumuskan pada saat Nu didirikan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dan filosofi bagi organisasi ini. Dalam konteks waktu itu, Nu lahir di tengah tantangan modernisasi, kolonialisme, dan berbagai gerakan keislaman yang memiliki pendekatan berbeda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para pendiri Nu menyadari bahwa Nu memerlukan pedoman yang jelas agar mampu menjalankan misinya tanpa kehilangan identitas keislaman yang moderat. Oleh karena itu, Qonun Asasi disusun untuk memberikan arah yang tegas bagi organisasi, sekaligus menjaga prinsip-prinsip aswaja dalam menghadapi perubahan zaman. Asal perumusan Qonun Asasi. Qonun Asasi pertama kali dirumuskan pada saat Nu didirikan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dan filosofi bagi organisasi ini. Dalam konteks waktu itu, Nu lahir di tengah tantangan modernisasi, kolonialisme, dan berbagai gerakan keislaman yang memiliki pendekatan berbeda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para pendiri Nu menyadari bahwa Nu memerlukan pedoman yang jelas agar mampu menjalankan misinya tanpa kehilangan identitas keislaman yang moderat. Oleh karena itu, Qonun Asasi disusun untuk memberikan arah yang tegas bagi organisasi, sekaligus menjaga prinsip-prinsip aswaja dalam menghadapi perubahan zaman. Relevansi Qonun Asasi di era globalisasi. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, Qonun Asasi tetap relevan sebagai pedoman dasar bagi Nu. Di era globalisasi, identitas keislaman seringkali tergerus oleh pengaruh ideologi transnasional yang tidak sesuai dengan karakter Islam di Indonesia. Qonun Asasi, dengan komitmennya pada aswaja, memberikan landasan yang kokoh bagi Nu untuk menjaga tradisi keislaman yang moderat dan kontekstual. Prinsip ukhuwah wataniyah dalam Qonun Asasi menjadi pengingat bahwa Nu tidak hanya berjuang untuk kepentingan umat Islam, tetapi juga untuk menjaga keutuhan bangsa. Dalam konteks modern, prinsip ini relevan dalam merespons isu-isu seperti intoleransi, radikalisme, dan polarisasi politik. Kesimpulan, Nahdlatul Ulama, Nu, adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berlandaskan pada paham Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja. Nu berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama lainnya untuk mempertahankan ajaran Islam aswaja di tengah arus modernisasi dan kolonialisme. Demikianlah pemaparan yang dapat kami sampaikan.
Semoga materi yang telah dipresentasikan memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Saya menyadari bahwa penyampaian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.